Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Masih di Jogjanesia. Kali ini Jogjanesia bakal ngajak belajar sejarah man ini. Nah, karya-karya mereka ini dirangkum dalam sebuah event tahunan bertajuk Kopi Keliling. Jogja itu emang gudangnya penggiat seni dan budaya. So, jangan sampai deh ketinggalan Jogjanesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia. Malam ini adalah malam peringatan Jumenengan Dalem. Tepatnya saat itu adalah tanggal 7 Maret 1989. Beliau masih berusia 43. Kalau tidak salah saya berumur 48. 25 tahun yang lalu. Tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat. Ini akan dibahas oleh 3 narasumber. Pertama adalah Profesor Sri Edi Swasono Niti Diningrat. Beliau akan melihat pidato Jumenengan itu sebagai pidato kebudayaan dalam perspektif ekonomi. Kedua, Pak Dr. Mustafid Agus Rianto MSI, Kepala Bapeda. Nah ini nanti beliau kan yang mengimplementasikan pidato itu. Tentu saja pidato ini kan disasarkan pada rakyat ya, ditujukan pada rakyat Yogyakarta. Itu kalau dalam teori marketing kan ada 3 Pak. Market share, ya, mind share dan hard share. Saya nggak tahu apakah ini sudah masuk ke hard share, artinya dipahami oleh seluruh rakyat sehingga visi beliau itu dengan sendirinya menginspiring pada rakyat semuanya untuk bergerak maju bersama gitu. Berkaitan dengan perspektif core competence budaya yang membentuk brand image Jogja yang beliau akan membuat rebranding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memulai dengan perasaan galau dari masyarakat. Bangsa kita memang sedang galau, rakyat cemas akan persatuan nasional yang goyah. Makin dominannya peranan asing di negara ini. Tergerogotinya kedaulatan nasional oleh globalisasi. Korupsi merajalela menghancurkan kredibilitas kepemimpinan nasional. Negara dilanda ketidakpatuhan akan hukum dan pemerintahan. Dan mengapa kita menari atas kendang orang lain? Di Bali ini kelihatan barusan ini. Mengapa kita berbicara daya saing, padahal kita diajarkan untuk hidup bergotong royong dan kita hidup tolong-menolong, bicaranya daya bersaing. Kita harus mengingat masyarakat untuk tidak salah memilih calon pemimpin, khususnya memilih kepala negara. Rakyat pasti akan salah memilih kepala negara bila rakyat hanya bermodal rasa suka dan selera dangkal, cita rasa pop, tanpa memahami persoalan rakyat itu sendiri, bangsa dan negara, yang saat ini sedang dirundung malapetaka, terancam dan tergerus oleh globalisasi ganas, oleh kegagalan-kegagalan serius pemerintahan, sampai nyaris kita disebut sebagai failed state, negara gagal. Rakyat mampu memilih pemimpinnya dengan lebih benar bila rakyat menyadari
bahwa kita sedang tercabik-cabik. Kedaulatan nasionalnya di bidang politik, budaya, hankam tak terkecuali di bidang ekonomi, meliputi pertanian kita tidak berdaulat, pangan kita tidak berdaulat, bibit kita tidak berdaulat, industri kita tidak berdaulat dan hanya menjadi negara perakit, teknologi pun kita tidak berdaulat, obat-obat dasar kita tidak punya, kita bisa membuat peluru tapi tidak bisa membuat mesiu. Kita tidak berdaulat dalam pertahanan keamanan negara. Patut diduga bahwa calon-calon pemimpin yang muncul dan dimunculkan media massa saat ini tidak mengenal, apalagi belusuan di seluruh tanah air. Memang betul Pak, anak-anak kita tidak apal atau tidak tahu lokasi-lokasi yang strategis. Karena apa? Pelajaran geografi itu dipinggirkan sehingga rakyat atau murid itu tidak mengenal kekayaan kita, bahwa kita itu kaya. Nah, ini gilirannya Pak Hermawan aja, Pak Gongnya nanti Pak Tafib yang implementasinya kan. Ini kan masih wacana-wacana. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya membawa cuma 9 slide Pak Ari Dendi. Tapi sebelum saya tunjukkan, ada 3 hal yang saya mau bicara dulu. New Jogja yang sesudah penetapan ini, apalagi ditambah jumenengan 25 tahun, itu harus menjadi titik baru di mana Pak Sultan tadi pagi selama 1 jam, 1 jam setengah bilang sama saya, Pak Hermawan ingat bahwa Jogja itu kepingin menjadi the spirit of Indonesia. Nah, itu dia. Tepuk tangan dong. Jadi apa yang digambarkan oleh Pak Profesor tadi, itulah yang diinginin oleh Pak Sultan terjadi di Jogja, Pak. Kedua, banyak yang salah ngerti terhadap marketing. Marketing itu dikira jualan gitu ya. Kemudian tadi bahkan pada waktu kita ngobrol-ngobrol di ruang sana, memang beberapa perusahaan farmasi malah dokternya dibayar gitu Pak ya, sama perusahaan farmasinya untuk nulis resep, kasih komisi dan sebagainya. Memang banyak kelakuan oknum-oknum seperti itu, tetapi saya sendiri bersama Profesor Philip Kotler, profesor nomor 1 di dunia untuk marketing dari Northwestern, saya udah 16 tahun, sayalah yang mengajak dia bahwa marketing ini harus diluruskan kembali karena banyak yang salah ngerti Pak. Karena itu buku terakhir kita, buku kelima kita yang diterbitkan oleh John Wiley, Marketing 3.0. Marketing 1.0 itu adalah berdasarkan produk. Produknya cocok, nggak cocok untuk customer, pokoknya produk yang bagus disodok-sodokkan gitu Pak. Kalau 2.0 itu kita memahami customer, kemudian kita mencoba membuat produk yang cocok dengan customer. Tapi 3.0 ini harus betul-betul human spirit, ada soul-nya. Termasuk brand yang dipakai untuk melindungi produk itu kan dilindungi brand, orang kan ingat brandnya gitu. Seperti ini Mikadin gitu, orang ingat Mikadinnya untuk mendiferensiate mie ini dari mie yang lain. Jadi di sini Mikadin itu terus jadi brand kan. Brand itu juga harus betul-betul ada soul-nya. Itu 3.0. Yang ketiga, Pak Sultan itu berkesempatan ngobrol sama saya perlu branding baru untuk Jogja. Nah tadi ditekesin lagi, tolong ini jadi sosialisasi pertama. Dan nanti berproses terus karena momentumnya bagus. Penetapan 25 tahun. Jadi Indonesia memang harus berubah, Jogja pun harus berubah. Saya mulai saja 9 slide ini. Jadi saya selalu pakai model why, what, how. 3 why, 3 what, 3 how. 3 why kenapa kok Indonesia perlu rebranding, Jogja perlu rebranding. Coba kita lihat. Ini slide-slide ini sudah saya konfirmasi dengan Pak Sultan tadi pagi. Dan ini begini,
Jadi ini model saya Pak Prof. Ya. Kalau saya melihat ke depan itu melihat teknologinya kayak apa, political legally apa, ekonomi, social culture, dan market. Kita mulai dulu dari 98 sampai 2014. Ya tadi Pak Profesor Edi Sosono sudah mengatakan macam-macam, tapi saya melihatnya ya 3D itu Pak yang terjadi. Demokratisasinya tidak tahu kayak apa, demokrasi atau demokratisasi, tapi yang terjadi demokratisasi memang. Dan Pak Sultan tadi bilang demokratisasi itu mesti berhenti ketika ketemu nasionalisme. Kita tidak bisa niru demokratisasi barat gitu. Tapi yang terjadi memang 3D itu kan, desentralisasi, diversifikasi, sehingga sebetulnya ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya yang Pak Sultan lihat itu adalah local wisdom itu sebetulnya kan dipunyai oleh semua orang. Seperti Bapak bilang tadi, kalau Bagia itu ya Manado, kenapa kok enggak itu dikembangin? Itu Pak Sultan persis ngomong gitu Pak tadi. Setiap kali saya ketemu sama bupati, sama wali kota, saya bilang, itu local wisdom itu mau dikembangin. Salah satu dari Renaissance itu kan tadinya garis yang dari Merapi sampai Nyai Loro Kidul itu menurut Pak Sultan kan lebih banyak di agriculture, tapi kan mau diseimbangkan ke laut ini. Jogja itu juga harus nelayan. Jadi saya bilang nanti mungkin branding baru ini harus lebih youth, lebih woman, lebih netizen. Saya bilang lebih youth, lebih woman, lebih netizen. BNI saja takut kalau dianggap tua gitu Pak. Jadi harus lebih youth, lebih feminin, lebih netizen. Jadi tidak ada sekarang orang mau brandnya dianggap tua. Dan Pak Sultan bolak-balik ngomong tadi, aku enggak mau loh Jogja baru sesudah penetapan malah jadi kelihatan tua. Jogja itu harus dinamis, tetapi harus ikut peradaban tinggi yang dulu. Beliau tadi kan mengulangi lagi, Hamengku itu adalah memberi, Hamengku itu ngayomi, Hamengkoni itu teladan. Tapi beliau bilang, ini barangkali sekarang juga harus dipikirin lagi, apa ini cukup ini kayak begini nih. Nah jadi saya tadi tanya, 9 ini apa filosofi di belakangnya? Beliau bilang, inilah Hamemayu Hayuning Bawono, merawat kelestarian semesta. Kemudian Manunggaling Kawula Gusti, ini atas bawah gitu ya. Kalau orang Bali berhenti di sini Pak. Trihita Kirana itu Tuhan, alam dan orang, tapi kan di sini ditambah lagi sangkan paraning dumadi, yaitu kembali ke asal usul. Kebudayaan yang sangat tinggi itu harus dikembalikan lagi lewat Jogja, dan itu menjadi contoh untuk Indonesia. Dan pemimpin Jogja itu harus prastio dan prasojo, setia dan sederhana. Nah, terus kita masuk. Kalau slide kedua, jadi saya masukkan untuk Jogja, kira-kira 9 itu kayak gini gitu. Boleh teknologi, tapi teknologi yang sustainable energy. Teknologi jangan sampai terkucil, jangan sampai orang miskin enggak bisa teknologi. Ekonominya harus inklusif ekonomi. Kemudian kebijakannya harus poverty protection, planologinya harus benar, public healthcare-nya mesti benar, turismenya harus lokal. Karakter building penting di dalam pendidikan, kemudian food sufficiency-nya ada. Saya mencoba 9 ini saya masukkan di dalam kerangka yang model saya, dan saya rekonfirmasi sama Pak Sultan tadi. Next. Nah, dulu 98 saya itu dipanggil oleh Pak Sultan, Pak. Ini ada Pak Heri Dendi nih. Saya ini tidak kenal juga ini, dipanggil. Gini Pak ngomongnya. Bapak kalau takut di Jakarta, Bapak tahu kan 98 rame-rame gitu. Bapak sebagai non-pri kalau takut di Jakarta, silahkan tidur di rumah saya katanya. Aku lah kan tidak ngerti rumah itu mana Pak. Saya pikir masa saya disuruh tidur keraton. Enggak, rumah saya itu ya Jogja ini secara keseluruhan. Jangan takut. Jogja itu betul-betul benteng terakhirnya Pancasila. You will be welcome here. Tapi aku bantuan untuk merumuskan branding Jogja pada waktu itu. Nah pada waktu itu kita melakukan riset pada waktu itu, dan saya masih ingat Pak Sultan itu very visioner Pak. Beliau bilang gini 98 itu Pak, saya masih ingat. Pak Hermawan, bikinlah branding Jogja, jangan nunggu Jakarta pulih. Yakin enggak kalau nanti Jakarta ini dan Indonesia ini akan berubah dari zamannya Pak Harto? Itu 98 loh Pak, baru rame-rame itu loh Pak.
Tidak ada kepala daerah ngundang saya kalau enggak Pak Sultan. Pak Sultan ini pada waktu chaotic di Jakarta sudah punya pikiran untuk membranding Jogja. Jangan ketinggalan. Tidak perlu nunggu Jakarta itu kayak apa. Coba kita itu harus berani supaya kita itu bisa setara dengan Singapura sama Malaysia. Itu pesannya, Pak. Dan pada waktu itu memang Singapura itu betul-betul kepikir menjadi the new Asia. Maksudnya itu bukan slogan tok sebetulnya, tapi memberi semangat kepada orang dalam juga. Branding itu kan untuk eksternal dan internal sebetulnya. Lee Kuan Yew itu pintar sekali, Pak. The new Asia. Kita itu orang Asia tetapi new gitu. Orang Asia itu biasanya jorok, tapi Singapura tidak boleh jorok. Orang Asia itu biasanya bodoh, tapi orang Singapura tidak boleh bodoh. Kita tidak punya nature resources, tidak boleh bodoh. Orang Asia itu biasanya tidak disiplin, mau limo. Nah ini Pak Sultan itu tadi pagi itu ngomong bolak-balik, orang Jogja itu jangan sampai mau limo. Jadi Lee Kuan Yew juga bilang kita itu sudah tidak punya nature resources, kita baru menjadi the new Asia. Sedangkan Malaysia yang merupakan musuh bebuyutannya ngomongnya we are the truly Asia. Yang ditinggal oleh Singapura, mumpung benar. Nah, Jogja pada waktu itu Pak Sultan bilang, ini kan Jogja itu paling selatan seluruh Asia. Biarin aja dia truly Asia, dia new Asia. Kita itu never ending Asia. Artinya seluruh agama yang besar di Asia dan seluruh agama itu kan pusatnya di Asia. Itu kan hidup dengan bagus di Jogja, semuanya di welcome. Saya masih ingat beliau 98 ngomong, lihat aja semua agama diterima di sini dan semua yang ada di Asia itu berakhirnya di sini. Jadi itu ceritanya Pak sampai kayak gini. Dan ternyata memang kalau kita lihat memang oleh rakyat di welcome kayak begini. Dan saya ikut jalan Jogja International Heritage itu barusan ini 5 kilo besoknya saya jalan 10 kilo. Di kampung-kampung itu orang juga pakai logo ini. Dan itu logo kenapa kok masuk di hati beli mereka? Karena memang rahasianya kita ambil dari tulisannya Pak Sultan. Jadi riset kita pada waktu itu memang keraton itu bukan cuma pusat pemerintahan, tapi pusat kebudayaan juga. Pusat ekonomi juga. Pusat segalanya keraton itu. Karena itu berdasarkan riset itu kita bikin Jogja itu kayak umbrella. Keraton itu melindungi wong cilik. Jadi O-nya itu wong cilik. Ini tulisan tangannya Pak Sultan, Pak. DNA-nya Pak Sultan. Makanya mungkin rakyat itu melihat itu ya. Ada getarannya ini mungkin antara Sultan sama tulisannya ini. Tulisannya yang dimodernisir. Oke, sekarang what-nya. Nah, kalau memang kita perlu new brand seperti yang diminta oleh Pak Sultan, apa yang harus diperhatiin? Sederhana. Nomor 1, Sabda Tomo ini harus diperhatiin. Jadi nanti brand baru itu betul-betul harus ada makna Sabda Tama ini harus ada di situ. Bahwa Jogja itu negara berdaulat, menjadi bagian dari NKRI, nyengkuyung, tetapi betul-betul dengan cara-cara yang khas kita, dengan local wisdom kita. Kemudian juga kedua pastinya tidak boleh dilupakan 9 ini. 9 elemen Jogja Renaissance ini. Beliau tadi bilang sebetulnya restorasi Indonesia itu kan istilah dan meaningnya dari saya. Tapi karena sudah kadung dipakai orang lain, ya biarin saya pakai Renaissance aja. Ini Jogja baru itu isinya di sini. Yang ketika saya tanya, Pak Sultan kalau diperes mau dimasukkan di dalam elemen branding yang baru itu di mana? 3 ini beliau bilang Hamemayu, Hayuning, Bawono merawat kelestarian semesta. Manunggaling kawula Gusti. Ini kalau dibalikan taksu itu baru keluar kalau ada keseimbangan antara Tuhan, manusia dan alam gitu ya mereka. Tetapi di Jogja saya lihat luar biasa ini ada sangkan paraning dumadi. Jadi maksudnya masa depan itu harus mengembalikan Jogja lagi menjadi kebudayaan tinggi. Mataram kuno beliau tadi cerita. Mataram kuno itu melahirkan Borobudur, melahirkan Prambanan. Nah ini Mataram yang sekarang. Tapi Mataram masa depan ini bagaimana ini? Sesudah kita ditetapkan ini Jogja adalah the spirit of Indonesia. Sedangkan keraton ini kan the spirit of Jogja. That is the essence of his thought gitu Pak. Saya mencoba menangkap terus gitu ya. Jadi 9 ini nanti juga harus diakomodir ya. Kemudian berikutnya
Nah, saya tadi tunjukkan pada Pak Sultan, betul persis bahwa brand itu memang mesti punya karakter. Kalau tidak ada punya karakter, tidak ada gunanya. Beliau juga ngomong karakter. Oke. Nah, sekarang HAU 1, HAU 2, HAU 3. Ini slide saya ke-7, 8, 9, terakhir ini. Nah, yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Sultan tadi, 1 jam, 1,5 jam, saya cuma simpulkan 3 aja. Teknologi diterima. Tanpa teknologi kita tidak bisa kreatif, Pak. Nanti tari-tarian kita gitu aja. Beliau bilang mulai 98, keraton ini, walaupun belum tentu semua kerabat setuju, tapi saya memberanikan diri, keraton ini tidak boleh hanya bangga akan tari-tarian yang lama, budaya yang lama. Budaya itu akulturisasi. Jadi saya memberanikan diri juga, kenapa enggak? Balet dari Austria kita mainkan, kalau itu bisa memperkaya tari-tarian kita. Marilah kita membawa kepada Jogja baru, membawa civilization baru. Jadi beliau tadi menggambarkan dulu di sini, sekarang katanya Pak Prof ini tadi, karena tidak karu-karuan terus jadi gini. Selama Jogja menjadi bagian dari Indonesia ini, mau tidak mau Pak. Tadi di mana ada supply bolong-bolong gitu katakanlah. 5.000 tapi tidak siap gitu Pak ya karakternya, sehingga lebih senang Kentucky daripada ini gitu. Sudah 5.000 soalnya masalahnya. Nah sekarang harus dikembalikan lagi pada peradaban yang lebih tinggi. Jadi saya melihatnya seperti smiley curve gitu ya. Seperti smiley curve. Itu kalau Stancy itu, Escher itu senangnya sama smiley curve. Katanya orang Asia itu dibujuin sama orang Barat yang desain gini kayak iPhone itu dia dapatnya banyak. Orang Asia disuruh bikin iPhone, dapatnya di sini cuma sedikit, nilai tambahnya nanti yang jual dia lagi gitu. Retailnya iPhone ini di sini, jadi dia dapat sini sama dapat sini. Nah, Jogja itu digambarkan Pak Sultan dulu di sini. Kemudian mungkin ada degradasi walaupun maju secara ekonomi, tapi ada degradasi budaya, ikut terdegradasi. Nah, ini harus dikembalikan lagi kepada budaya peradaban yang lebih tinggi. Saya menangkapnya gitu. Jadi 3C, creativity, culture, and civilization. Dan yang terakhir, ini di dalam model brand itu memang ada 3 elemen selalu, shape, color, and content. Logo ya, saya nggak ngomong branding itu bukan logo. Branding itu meaningnya, soul-nya, tetapi untuk gampangnya kan harus secara tangible-nya kan harus kelihatan. Nah itu unsurnya 3. Saya tanya Pak Sultan, apakah ada shape khusus, apakah ada color khusus, apakah ada konten khusus. Kalau konten ya tadi yang saya ceritakan itu tadi. Kalau color ada 3 sebetulnya. Kalau Anda ke keraton saya yang sekarang, ya merahnya tua sama emas. Tapi kalau Paku Alaman ada kuning, ada hijau. Tapi hijaunya tidak tua. Tetapi jangan itu tok. Saya juga tidak mau itu tok. Coba cari warna-warna lain karena Jogja ini kan mau jadi the spirit of Indonesia. Juga ada warna-warna lain di Kadipaten yang mungkin bisa dipakai. Katanya suruh tanya Pak Heri Dendi nih. Pak Heri Dendi itu maha tahu katanya. Segala macam tahu semua sama Pak Tafib ini. Apa itu di warna Kadipaten orang yang mau jadi orang abdi dalam itu ada yang coklat, ada yang biru. Coba Pak Hermawan dilihatin itu. Siapa tahu warna-warna itu sudah menggambarkan warna-warna Indonesia. Sehingga the spirit of Indonesia itu memang sudah ada di Jogja dari dulu. Colorful. Ya, colorful gitu maksudnya. Ya, kayak Melbourne itu Pak. Melbourne itu dulu kalah sama Sydney. Sydney ada Sydney Opera House dan sebagainya. Melbourne itu menjadi kota yang boring gitu Pak. Nah sekarang oleh wali kotanya dibikin branding baru untuk memberikan semangat di dalam juga gitu Pak. Ini kan branding bukan untuk luar ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan dibuat berdasarkan semangat baru ini. Nah, ini Melbourne itu. Jadi kayak begitu Pak. Akhirnya lebih youth, lebih woman, lebih feminin Pak. Dan lebih netizen gitu, lebih high tech gitu Pak. Nah Jogja juga diharapkan nanti lebih feminin, lebih muda, dan lebih netizen. Dan yang terakhir, ini saya cuma mau menunjukkan saja bahwa kalau zaman dulu PDB Pak, positioning, differentiation, branding. Brand itu harus punya positioning. Positioning itu identity. Tetapi kalau cuma punya positioning dalam bentuk slogan, tidak ada keunikannya yang membackup, itu artinya tidak ada integritinya. Kalau tidak ada integriti maka image-nya nggak karuan. Karena brand itu harus punya karakter, positioning harus diklarification, differentiation itu harus betul-betul ada codification-nya, harus ada DNA-nya yang kuat. Nah saya membayangkan Pak Heri Dendi, nanti saya sudah bilang ke Pak Sultan, bayangan saya, buat Pak Sultan itu kan dia bilang, di Jawa itu angka tertinggi itu 9 katanya. Makanya
Jogja Renaissance itu 9. Kalau 10 itu kan 0, dia bilang 1, 0. Jadi 9, saya tadi bilang, Pak Sultan, saya sudah punya bayangan kira-kira satu logo yang utama, nanti dipecah jadi 9, di pendidikan kayak apa dengan color yang beda dan sebagainya. Ya monggo untuk diriset dulu, sehingga step by step bisa kita sosialisasikan terus-menerus gitu Pak. Demikian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda ingin sembuh total dari berbagai macam penyakit kronis dan terbebas dari obat-obatan kimia atau terapi medis? Solusinya dengan terapi warisan Nabi Mutiara Madani bersama Ustadz Narotama Abu Ghifar. Kini hadir 1 minggu sekali live di Jogja TV pada jam berikut. Ceria anak. Ceria banget. Ceria. Gini. Silakan Pak Taufik, ada sasaran-sasaran yang sudah bisa dicapai dari Sabdo Tomo 25 tahun yang lalu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembantunya gubernur ya, karena di sini gitu, bukan pembantunya sultan gitu, karena di government gitu maksud saya itu, pemerintahan. Memang kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Prof. Edi Swassono, kemudian juga Pak Irmawan. Nah, DIY itu sering mendapat julukan miskin tapi sejahtera, Pak. Kalau saya rapat di kementerian gitu. Kenapa disebut miskin? Karena pada angka hari ini itu kalau bicara urutan dari 33 provinsi, walaupun sudah lahir provinsi baru 34 gitu. DIY itu ranking 24, Pak, jumlah banyaknya penduduk miskin gitu. Kalau bicara dari kesejahteraan yang diukur dari jumlah orang miskin. Absolut, Pak. Nah, tapi kenapa disebut sejahtera? Nah, kalau di Kementerian Kesra itu punya ukuran namanya IKRAR, Indeks Kesejahteraan Rakyat. Ukurannya ada indeks demokrasi, indeks sumber daya manusia, indeks pembangunan, macam-macam dikumpulkan, diperes, jadi namanya Indeks Kesejahteraan Rakyat. Nah, DIY itu tertinggi di Indonesia. Gitu. 1. Kedua, juga ada risetnya dari Bank Dunia menempatkan orang DIY itu paling bahagia. Jadi orang hidup di Indonesia yang paling bahagia itu di